Kali ini kita kedatangan satu unit Jeep Wrangler JK tahun 2011 dengan keluhan mobilnya katanya goyang banget sampai anaknya itu nggak mau naik mobil Jeep ini karena terlalu goyang. Datang ke Planet Jeep dari Bandung dengan keluhan seperti itu. Nah, akhirnya kita berikan beberapa opsi dan solusi untuk memperbaiki masalah yang mobil ini hadapi. Nah, jadi kalau kalian ada yang merasakan masalah yang sama dengan mobil ini, jadi ngerasain mobil Jeep JK-nya itu terlalu goyang, mungkin limbung, jadi bikin mabok kalau perjalanan dalam kota ataupun luar kota. Nah, kalian nonton video ini sampai habis. Selamat datang di channel YouTube Planet Jeep, channel yang membahas segala macam informasi tentang dunia Jeep, mulai dari review modifikasi, review produk, touring, all about Jeep sampai dengan jual beli mobil Jeep dari Sabang sampai Merauke, dari pedesaan sampai perkotaan, dari nasional sampai internasional. Setelah kita mendapat keluhan tersebut, akhirnya kita lakukan beberapa upgrade atau perbaikan di bagian suspensi khususnya. Tapi sebelum kita bahas lebih detail di bagian suspensinya, apa aja yang kita ganti, apa aja yang kita perbaiki di bagian suspensinya, kita review dulu sedikit di bagian eksteriornya. Siapa tahu kalian yang mau modifikasi mobil Jeep, khususnya Jeep JK, bisa menjadi inspirasi ini buat modifikasi kalian. Dari bagian front bumper, rear bumper, sampai ke dengan tire carrier-nya. Nah, ini menggunakan model AEV yang ada bulbarnya nih. Nah, di sini juga lengkap ditambahkan additional lighting dari IPF. Terus lampu-lampu seperti di headlampnya sudah menggunakan LED original dari JW Speaker. Di samping sudah ada kunci kap mesinnya. Kap mesin masih standar, fender juga masih standar. Terus itu aja sih di bagian eksteriornya ya. Jadi lebih fokus di bagian bumpernya. Terus ada penambahan grill insert juga di bagian grillnya nih. Kalau kalian suka dengan tampilan seperti ini, nah kalian langsung aja hubungi sales konsultan Planet Jeep ya. Jadi ready stock juga nih. Jadi model bumper model AEV, depan, belakang sampai dengan tire carrier. Kalau kalian suka seperti ini, langsung aja di order di Planet Jeep. Itu ya untuk di bagian eksteriornya. Kita langsung masuk aja ke segmen utamanya di bagian suspensi. Karena di bagian suspensi ini yang kita lakukan perubahan besar-besaran supaya bisa menjadi lebih nyaman, lebih rigid lagi pada saat mobil ini dibawa. Yang utama, anaknya jadi mau nih naik mobil ini. Jadi setelah kita lakukan pengecekan di awal, memang kondisi di beberapa part suspensinya sudah mulai lemah atau mulai oblak. Yang pertama itu di bagian ball joint. Yang kedua di bagian terot, drag link, dan track bar. Sampai ke bagian bushing link stabilnya itu juga sudah terjadi getas ya. Jadi karena kondisi dan umur pemakaian. Nah, jadi berapa kita lakukan pergantian atau replacement part di bagian suspensi khususnya. Selain itu juga mobil ini kita lift up akhirnya supaya mendapatkan suspensi yang benar-benar proper. Jadi untuk penggunaan shock yang digunakan sekarang itu adalah premium shock dari Ohlin. Jadi kita kasih opsi juga ya. Itu bisa menyesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian masing-masing. Kalau misalkan mau hasil yang benar-benar sempurna dengan tingkat settingan yang mudah, nah kita pasti menawarkan shocknya itu Ohlin atau King gitu. Itu bisa menyempurnakan hasil dari settingan dan bisa memudahkan juga proses settingannya pada saat kalian mengalami masalah seperti di mobil ini nih, yang terlalu goyang, terlalu limbung, terlalu body roll. Nah, itu penting banget. Kuncinya ada di shock. Selain dari beberapa part yang tadi saya sebutkan, kuncinya itu ada di shock. Pemilihan shocknya itu harus benar-benar tepat. Berikut dengan kombinasi atau mengawinkannya dengan part yang lain, contohnya dengan coil spring atau pernya, itu harus benar-benar tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Satu persatu coba saya jelaskan. Yang pertama, lift kitnya. Lift kitnya tadinya kondisi mobil ini adalah standar, sekarang sudah di lift up setinggi 3 inci menggunakan lift kit dari Teraflex. Kenapa kita gunakan dari brand Teraflex? Karena sesuai dengan keluhan yang datang ke kita, kebutuhannya itu untuk daily driver dan masalahnya ada di mobil yang terlalu goyang atau body roll atau limbung. Jadi
kita kasih lift kitnya yang benar-benar tidak terlalu heavy load, tidak terlalu keras, empuknya dapat, tapi tidak terlalu empuk juga. Nah, itu ada di brand Teraflex gitu. Kombinasi atau berkolaborasi dengan sok yang premium. Pada saat itu kita tawarkan beberapa sok yang tingkat tertingginya ada di Ohlin karena memiliki settingan ribbon sebanyak 50 dan kompresi sebanyak 25. Nah, itu bisa memudahkan proses setup atau setting suspensinya pada saat disesuaikan dengan kebutuhan si ownernya. Nah, akhirnya dikolaborasikanlah antara lift kit Teraflex dengan premium shock dari Ohlin gitu. Dari beberapa part bagian suspensinya untuk mendukung supaya mobil ini lebih proper lagi, lebih rigid lagi pada saat dibawa, tidak terlalu banyak body roll, tidak terlalu goyang, tidak terlalu limbung. Akhirnya beberapa part di bagian suspensi juga kita lakukan upgrade gitu. Yang pertama itu ada di bagian ball jointnya. Ball jointnya yang langsung kita upgrade aja, kita ganti dengan ball joint yang heavy duty dari brand Teraflex. Kenapa kita pilih Teraflex? Ya, Teraflex udah jelas banget kualitasnya karena beberapa kali sudah kita uji juga. Dan satu hal yang meyakinkan kita kenapa menggunakan brand Teraflex, bisa di-adjust atau bisa di-setel pada saat ball jointnya sudah mulai oblak, itu bisa dikencengin lagi, di-stempet, ditambahin gemuk, dikencengin lagi, itu akan lebih proper lagi jadinya. Yang kedua itu ada di bagian T-rod dan draglingnya. T-rod dan dragling sama seperti di ball joint kita gunakan dari brand Teraflex juga. Pertimbangan kita biar suatu saat mulai oblak itu bisa di-adjust lagi, dikencengin lagi, ditambahin stempet, akan lebih proper lagi gitu. Track bar depan sudah paketan include dengan lift kit 3 inci dari Teraflex-nya, karena track bar depan ini juga salah satu part yang penting pada saat mobil di lift up. Jadi butuh sumbu roda kanan dan kiri yang lebih seimbang supaya kembali bisa seimbang atau serasi, keluar kanan misalkan 2 cm, keluar kiri 2 cm supaya bisa dapat di sama-sama 2 cm. Itu kita butuhkan track bar yang adjustable dan heavy duty. Di sini sudah include dari paketan lift kitnya dari brand Teraflex. Nah, terakhir itu di bagian armnya. Karena ini di lift up 3 inci, otomatis sumbu caster atau sudut caster dari mobil ini ada tertarik. Jadi sumbu gardanya sedikit bergeser. Bagaimana kita caranya supaya bisa kembali seperti semula lagi? Kita gunakan di sini geometri arm bracket yang membantu untuk mengembalikan sumbu caster atau sudut gardanya supaya bisa balance lagi, bisa kembali seperti normal lagi. Gitu. Akhirnya dengan settingan dan racikan yang tadi saya sudah sebutkan, kita temukanlah hasil yang jauh lebih baik dan lebih sempurna pada saat mobil ini pertama kali datang. Sudah kita tes juga di jalan tol, khusus di tol Becakayu, itu sampai kecepatan 120 atau 130 tadi, itu benar-benar sudah steep, sudah rigid. Jeep JK38 yang habis upgrade di bagian suspensi menggunakan Ohlin, kita lagi tes di tol Becakayu. Posisi sekarang di kecepatan 130 kpj, kita coba untuk manuver apakah kestabilan dan body rollnya sudah lebih enak. Kita nanti coba manuver pindah jalur. Sekali lagi tetap hati-hati, ini kita lakukan hanya untuk pengujian, pengetesan setelah upgrade di bagian suspensi Jeep JK. Sudah sangat-sangat minim body rollnya ya, akibat dari bantuan premium shock Ohlin yang bisa kita adjust, ribbon sebanyak 50, kompresi sebanyak 25, jadi bisa sedetail mungkin kita lakukan penyetingan di bagian suspensinya. Jadi benar-benar kita bikin seakurat mungkin sesuai dengan kebutuhan si owner mobilnya ini, karena ownernya pengen yang lebih stiff, lebih proper, yang benar-benar minim body roll, yang benar-benar bisa bikin nyaman, biarpun mobilnya kan ini kan tahun 2011 ya, otomatis dengan umur pemakaian sudah mencapai, sekarang 2025 sudah mau mencapai 14 tahun kan, pasti ada beberapa part di bagian suspensi itu yang udah kalah gitu, udah kalah karena umur pemakaian. Nah, itu kita coba untuk maksimalkan semua itu. Sampai ke bagian belakang suspensinya itu sama ya, mengikuti dengan bagian depan. Contohnya stoknya juga menggunakan Ohlin, lift kitnya jelas menggunakan Teraflex 3 inci. Terus kalau bagian belakang itu tidak kita ganti track barnya, tapi sudah kita tambahkan bracket track bar belakang. Nah, fungsinya sama untuk mengembalikan sumbu atau sudut roda kanan dan kiri agar tetap balance gitu.
Memang tidak seakurat dengan pergantian track bar, tapi sudah sangat-sangat membantu dengan adanya bracket bagian track bar belakang. Itu yang benar-benar kalian perlu perhatikan untuk pergantian track bar itu di bagian depan gitu. Tapi kalau misalkan mau yang hasil yang lebih sempurna, betul track barnya belakang, track bar bagian belakang juga diganti dengan yang adjustable gitu. Sesuaikan aja dengan kebutuhan atau budget kalian gitu. Tapi kalau masalah urgensi, depan itu lebih urgent, lebih penting untuk diganti yang dengan yang adjustable. Lanjutannya itu juga kita sempat temukan itu di bagian bushing link stabil atau link sway bar, biasanya disebut di mobil Jeep, itu juga sudah terjadi getas ya. Getas itu apa ya bahasa Indonesia resminya itu. Jadi sudah mulai pecah, sudah mulai keras gitu ya. Nah itu juga mempengaruhi ke tingkat kestabilan si mobil ya. Jadi fleksibilitasnya kurang dapat dengan bushingnya itu yang sudah keras, sudah mulai getas. Akhirnya juga kita lakukan pergantian di bagian bushing link stabil bagian depannya. Lanjut lagi di bagian steering damper atau steering stabilizernya. Nah, kebutuhannya tidak sama sekali untuk off-road, heavy duty yang berat, overland atau camping. Jadi kita cukup merekomendasikan menggunakan dari brand 4W. Nah, itu udah benar-benar sudah worth it. Ya, jadi karena 4W ini juga sudah memiliki setelan sebanyak 10 setelan di bagian steering dampernya, jadi bisa disesuaikan tingkat kekerasan atau keempukan dari setirnya gitu. Di bagian setir nih, ngomong-ngomong setir ya, di bagian setir juga pada saat mobil ini datang juga kita sempat menemukan di bagian gearbox power steeringnya itu udah mulai aus ya. Jadi ada speleng, ada kosong di bagian setirnya gitu. Kita kasih penawaran itu bisa diperbaiki atau bisa diganti gearbox power steeringnya. Akhirnya dipilihlah untuk di repair atau diperbaiki gearbox power steeringnya gitu. Itu kan pasti kita kasih opsi, tinggal nanti kembalikan ke si owner mobilnya, sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan kebutuhannya gitu kan. Nah, karena gearbox power steering ini juga pengaruhnya besar ya. Kita menyetingnya juga tidak bisa maksimal kalau misalnya kondisi gearbox power steeringnya itu sudah lemah, sudah aus, sudah speleng, sudah oblak gitu. Akhirnya diperbaiki, sudah sangat-sangat membantu bagi kita buat menyeting suspensinya sampai khususnya di bagian setir tuh biar bisa lebih sempurna lagi. Sampai ke bagian ruang mesin atau bagian engine-nya itu juga kita lakukan pengecekan secara keseluruhan. Nah, kuncinya begini ya, kalau misalkan masuk ke bengkel Planet Jeep ya dengan keluhan-keluhan tertentu, asal jangan terlalu diburu-buru aja. Misalkan kalian tujuan awalnya di bagian suspensi nih, pengen mengobati bagian suspensi yang benar-benar menurut kalian tuh nggak proper, nggak nyaman gitu kalau dibawa gitu kan. Tapi minta sekalian dicek secara keseluruhan di bagian-bagian yang lain, contohnya di bagian ruang mesin. Oke, kita bisa lakukan itu. Tapi ya minta tolong waktunya juga ditambah gitu. Selagi kalian punya fleksibilitas waktu yang cukup, nah kita juga akan bisa mengerjakannya secara totalitas gitu. Ini juga kita cek sih di bagian ruang mesinnya sih tidak ada kendala yang berarti. Jadi normal pemakaian aja. Alhamdulillah sih aman semua di bagian ruang mesin gitu. Dan yang terakhir, pada saat mobil ini masuk, mobil ini menggunakan pelek ring 20 dengan ban ukuran 33 yang kita lihat kondisi bannya juga sudah mati atau sudah kadaluarsa gitu umur pakainya. Nah, ini juga jadi salah satu faktor pada saat mobil ini dibawa kita rasakan ya bantingannya keras, terus suspensinya udah jelas ya, udah suspensi kurang nyaman tadi udah disampaikan. Terus ketarik gitu kan kalau misalkan masuk jalan jelek atau jalanan berlobang terasa kayak ada tarikan di bagian setirnya. Itu juga ada pengaruh dari peleknya yang ukuran besar ring 20 dengan sistem suspensi yang masih semuanya standar. Jadi tidak proper lah akhirnya sistem suspensinya untuk menopang beban roda yang sudah cukup berat gitu. Akhirnya karena ini mobil juga sudah di lift up atau ditinggikan setinggi 3 inci, idealnya menggunakan ban ukuran 35, proporsional kita lihat secara ideal tuh enak lah, dari looks-nya juga enak dilihat. Akhirnya upgrade juga di bagian pelek dan bannya. Ganti dari ring 20 sekarang menggunakan pelek ring 17 dari Fuel gitu. Kombinasi bannya sekarang udah jauh lebih nyaman, lebih proper lagi, lebih enak, lebih empuk lagi. Karena ban baru menggunakan ban 35 yang all trend dari brand Delium. Nah, Delium tuh. Delium Terra Rider ATX ya, ukuran 35 12,5 ring 17.
Oke, itu tadi beberapa informasi. Kalau misalkan kalian punya keluhan yang sama dengan mobil Jeep JK tahun 2011 ini, nah kalian bisa konsultasi dulu dengan sales konsultan Planet Jeep atau bisa langsung datang ke Planet Jeep daerah Sumarekon Bekasi. Jadi yang perlu kalian garis bawahi, pada saat kalian merasakan ketidaknyamanan pada saat mengendarai mobil Jeep kalian, kita harus lakukan dulu pengecekan secara detail. Apakah itu pengaruh dari ban, dari pelek, dari suspensi, ball joint, terot, drakling, semuanya soalnya berkaitan. Jadi harus kita pastikan dulu ini masalah utamanya di mana, baru nanti akan kita berikan opsi-opsi solusi buat kalian. Tinggal kalian pilih aja nanti solusinya mana yang paling tepat, yang paling cocok. Contohnya kayak pemilihan shock gitu kan, mana yang paling cocok buat kalian, yang benar-benar menurut kalian worth it, yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Sekali lagi saya ingatkan, dalam memodifikasi atau mereparasi mobil Jeep itu harus benar-benar sesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan kalian ya. Jangan termakan gengsi ya, nggak ada gunanya sih kalau makan gengsi, karena gimana ya, kalau gengsi ya tidak memikirkan fungsi jadinya gitu. Sedangkan yang kita lebih butuhkan itu adalah fungsi gitu. Semoga video ini bermanfaat. Jadi buat kalian kalau ada yang keluhannya sama dengan Jeep JK ini, bisa langsung dibawa ke Planet Jeep atau hubungi sales konsultannya Planet Jeep, kita taruh di bawah sini nomornya ya. Terima kasih kalian sudah menemani kita mereview sebuah Jeep Wrangler JK tahun 2011 dengan keluhan tidak nyaman pada saat dibawa atau terlalu goyang dari bagian suspensinya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dah.